Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Di sini anggota kelompoknya yang pertama ada Alfi, yang kedua ada Gina, yang ketiga ada Hasna, dan yang keempat ada Maulidia. Kami dari kelas X MIPA 1 dengan guru Bu Saliyah. Pengertian permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan: sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli, barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli dan memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. B. Pengertian penawaran: sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Selanjutnya ada faktor-faktor permintaan dan penawaran. Faktor permintaan diakibatkan oleh yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Yang ketiga, intensitas kebutuhan. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, selera konsumen. Yang keenam, harga barang pengganti dan barang komplementer. Dan yang ketujuh, distribusi pendapatan masyarakat. Sedangkan faktor penawaran diakibatkan oleh yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, harga barang. Yang keempat, ekspektasi produsen pada harga di masa depan. Yang kelima, keadaan alam. Dan yang keenam, terbatasnya sumber daya alam. Fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang memperlihatkan hubungan antara jumlah barang yang diminta konsumen dengan harga barang dan faktor-faktor yang memperlihatkannya. Harga barang berbanding terbalik dengan jumlah permintaan. Sedangkan fungsi penawaran yaitu satu fungsi yang memperlihatkan keterkaitan antara harga barang yang beredar di pasar dengan jumlah barang yang akan diproduksi. Harga barang naik, jumlah yang ditawarkan juga akan naik, berlaku sebaliknya. Hukum permintaan atau demand artinya permintaan mengarah ke konsumen. The law of demand. Apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Ceteris paribus, berlaku sebaliknya. Hukum penawaran atau supply artinya penawaran mengarah ke harga barang. The law of supply. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Ceteris paribus. Selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan fungsi hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Dari grafik di bawah ini, dikatakan jumlah barang yang diminta akan dipengaruhi oleh harga, atau peningkatan selera berakibat pada pergeseran kurva ke kanan atas. Sehingga dengan kuantitas yang sama, seseorang akan membayar lebih tinggi untuk barang atau jasa yang diminta. Dengan keterangan price adalah harga dengan sumbu vertikal dan kuantitas adalah jumlah barang yang diminta dengan sumbu horizontal. Kemudian kurva permintaan yang kedua. Dari grafik di bawah tersebut dikatakan bahwa pergerakan dari A ke B disebabkan karena penurunan harga yang menyebabkan kuantitas meningkat. Kalau tadi kurva permintaan, sekarang ada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Perubahan harga barang atau jasa itu sendiri akan berpengaruh terhadap pergerakan sepanjang kurva penawaran. Bisa dilihat dari grafik di bawah ini. Peningkatan harga akan menyebabkan penawaran meningkat dari grafik A ke grafik B.
Lanjut ke kurva penawaran yang kedua. Perubahan pada faktor lain akan berpengaruh juga terhadap pergeseran kurva permintaan. Bisa dilihat dari grafik di bawah ini. Perkiraan peningkatan harga di masa mendatang akan mengurangi jumlah yang ditawarkan saat ini jika dilihat dari grafik A ke grafik B. Proses terbentuknya keseimbangan pasar atau price equilibrium. Pasar terbentuk karena adanya kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran atau demand dan supply. Produsen tidak dapat menentukan harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan atau dijual sesuai keinginannya sendiri. Konsumen tidak dapat menentukan harga dan jumlah barang yang diminta atau dibeli sesuai keinginannya sendiri. Harga barang yang bersangkutan serta jumlah barang yang diminta dan ditawarkan ditentukan oleh mekanisme pasar. Selanjutnya dikenal dengan istilah keseimbangan atau price equilibrium. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Permintaan demand sama dengan penawaran supply. QD sama dengan bisa juga disebut dengan kuantitas permintaan sama dengan QS yaitu kuantitas penawaran sama dengan QE yaitu kuantitas keseimbangan. Terdapat juga PD. PD adalah harga yang diminta, PS adalah harga yang ditawarkan, dan PE adalah harga yang keseimbangkan. Kurva keseimbangan pasar. Kurva keseimbangan pasar adalah seperti kondisi keseimbangan pasar atau market equilibrium. Kuantitas permintaan QD akan sama dengan kuantitas penawaran QS atau terbentuk kuantitas keseimbangan QE. Harga yang diminta atau PD sama dengan harga yang ditawarkan atau PS sehingga terbentuk harga keseimbangan atau PE. Secara grafik, harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, titik E atau titik equilibrium. Kemudian ada pengendalian harga. Tujuan dari pengendalian harga adalah untuk melindungi konsumen atau produsen. Bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar atau disebut juga dengan price floor dan harga maksimum atau disebut juga dengan price ceiling. Harga dasar atau harga terendah disebut juga dengan price floor. Kebijakan ini dijalankan pemerintah saat ada barang atau jasa yang harga jualnya terlalu rendah, sehingga dapat merugikan produsen yang menjual barang atau jasa tersebut. Untuk membantu mengurangi kerugian, maka pemerintah menetapkan harga jual terendah barang atau jasa tersebut. Walaupun namanya harga terendah, tetapi pemerintah akan menetapkan harga di atas harga itu. Biasanya penjual akan memanfaatkan situasi dengan menawarkan lebih banyak, sehingga ada kelebihan penawaran atau disebut juga dengan excess supply. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Harga tertinggi atau harga maksimum yang disebut juga dengan price ceiling. Pemerintah menetapkan harga jual tertinggi sehingga barang atau jasa masih bisa dibeli oleh konsumen secara wajar. Harga tertinggi di sini adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan merupakan patokan harga tertinggi yang diperbolehkan. Jadi, produsen boleh menjual di bawah atau sama dengan harga itu, tetapi tidak boleh melebihi harga tersebut. Kebijakan ini akan menghasilkan kelebihan permintaan, sehingga ada kekurangan pasokan barang atau kelangkaan yang disebut juga dengan shortage.
Cara paling mudah untuk menangani ini dengan menjaga ketersediaan dan mengimpor barang atau mendorong peningkatan produksi. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan adalah pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Atau mudahnya, kurva permintaan apabila ia bergerak, ia hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Pada gambar tertera, apabila harga naik, maka kurva bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Sedangkan apabila harga turun, maka kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya pergeseran kurva permintaan. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut, seperti pendapatan konsumen, harga produk lain, selera, harapan, dan jumlah pembeli. Contoh pada gambar, garis D bergeser ke D aksen ke kanan atas disebabkan terjadi kenaikan faktor lain, seperti kenaikan pendapatan. Lalu garis D bergeser ke D aksen-aksen ke kiri bawah disebabkan terjadi penurunan faktor lain, seperti penurunan pendapatan contohnya. Selanjutnya, pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran adalah pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Pada gambar tertera, apabila harga naik, maka kurva bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, sedangkan apabila harga turun, maka kurva bergerak dari kanan atas ke kiri bawah. Lalu pergeseran kurva penawaran. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor kecuali faktor harga produk tersebut. Contohnya pada gambar, garis S bergeser ke S aksen sejajar ke kanan, disebabkan terjadinya peningkatan faktor lain, seperti peningkatan teknologi. Dan garis S bergeser ke S aksen-aksen sejajar ke kiri, disebabkan terjadi penurunan faktor lain, seperti penurunan kualitas teknologi contohnya. Elastisitas harga permintaan dan penawaran. Arti dari elastisitas itu sendiri adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Atau dengan sederhananya, elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Selanjutnya, elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta, atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Sedangkan elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan, atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Untuk dapat mengetahui koefisien elastisitas harga tersebut, maka kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu E sama dengan presentase delta Q per presentase delta P, atau E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Dengan keterangan delta P sama dengan perubahan harga barang, delta Q sama dengan perubahan jumlah permintaan, P sama dengan harga mula-mula, Q sama dengan jumlah permintaan mula-mula, dan E sama dengan elastisitas permintaan atau penawaran. Koefisien elastisitas permintaan dan penawaran memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu 1. Permintaan atau penawaran bersifat elastis, dengan elastisitas lebih besar dari 1. Presentase perubahan kuantitas permintaan lebih besar dari presentase perubahan harga, yang sering terjadi pada produk yang mudah dicari barang penggantinya. Untuk kurva permintaan yang elastis dan kurva penawaran yang elastis, dia berbentuk landai. Dikatakan landai karena presentase delta Q lebih besar dari presentase delta P, yang dapat disimpulkan bahwa barang yang bersifat elastis itu adalah barang yang sangat peka sekali terhadap perubahan harga. 2. Permintaan atau penawaran bersifat inelastis dengan elastisitas kurang dari 1. Presentase perubahan kuantitas permintaan kurang dari presentase perubahan harga biasanya terjadi pada produk kebutuhan sehari-hari.
Ini adalah jenis barang yang ketika harganya berubah, dia tidak begitu responsif, yang memiliki bentuk kurva cenderung curam, karena presentase delta Q lebih kecil dibandingkan presentase delta P. 3. Permintaan atau penawaran bersifat unitary atau uniter, dengan elastisitas sama dengan 1, yaitu presentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan presentase perubahan harga, termasuk sifat yang dapat dikatakan sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis atau inelastis. Sehingga kurva yang terbentuk tidak dikatakan landai dan tidak dikatakan curam. 4. Permintaan atau penawaran bersifat elastis sempurna atau tak terhingga, dengan elastisitas sama dengan tak terhingga. Elastisitas dikatakan tak terhingga bila pada suatu harga tertentu, pasar sanggup membeli atau menjual semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0, sehingga kurvanya cenderung berbentuk horizontal. 5. Permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna, dengan elastisitas sama dengan 0. Permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna maksudnya ialah perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah produk yang diminta. Dengan begitu, kurvanya berbentuk vertikal yang memiliki arti berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas produk barang atau jasa tetap tidak berubah.